Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusniatin, saya dari kelas Ilmu Pemerintahan Regula Apagi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan, yang mana sistem pemerintahan kabinet presidensial, dan yang kedua sistem pemerintahan kabinet parlementer, dan yang ketiga sistem pemerintahan kabinet campuran, dan yang keempat itu sistem pemerintahan kabinet komunis. Sistem pemerintahan kabinet presidensial yaitu yang mana sistem ini merupakan sistem konvensional, yang mana merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, presiden dipilih oleh rakyat, dan yang kedua, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan yang ketiga, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh undang-undang atau konstitusi. Selanjutnya, sistem pemerintahan presidensial ini memiliki kelemahan dan kelebihan, yang mana kelebihannya itu adalah badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung kepada parlemen, dan yang kedua, masa pemilihan umumnya lebih jelas dengan jangka waktu tertentu, dan kelemahan sistem ini yaitu sistem pertanggungjawabannya kurang jelas dan pembuatan keputusan memakan waktu yang sangat lama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan kabinet parlementer. Sistem ini sebuah sistem pemerintahan yang parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahannya, dan sistem ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dikepalai oleh seorang perdana menteri, dan yang kedua, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, dan selanjutnya itu kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, dan yang keempat itu kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Sistem ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang pertama itu kelebihan. Pada sistem ini, pembuatan keputusannya yang sangat cepat, dan kedua itu adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang kedua itu kelemahan. Kelemahannya, masa pemilihan umumnya dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu. Dan yang kedua itu parlemennya menjadi tempat koderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yang mana sistem pemerintahan kabinet campuran. Sistem ini sebuah bentuk pemerintahan yang mencampur sebuah unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Gagasannya dipopulerkan pada zaman klasik dalam rangka mendeskripsikan stabilitas, inovasi, dan kesuksesan republik sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang dikembangkan di bawah konstitusi. Yang terakhir itu sistem pemerintahan kabinet komunis. Sistem ini adalah sistem politik. Negara komunis hanya menggunakan satu partai saja, yaitu Partai Komunis. Ciri-cirinya sistem ini, di dalam negara komunis, hukum dan negara dapat dihilangkan sebab tidak diperlukan lagi keberadaannya. Dan yang kedua itu adalah segala hal yang dimiliki rakyat adalah kekuasaan pemerintahannya juga. Pemerintahan ini pun mempunyai kekuasaan tertinggi di negara penganut ideologi komunisme. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.